Dalam mencalonkan orang, partai kartel bahkan nggak peduli sama aspirasi kader dan anggotanya. Pengurus partai bisa mencalonkan siapa aja yang berani bayar, punya koneksi di pusat, dan mau bagi-bagi proyek setelah terpilih. Halo semuanya, tahun ini kayak bursa pilkada bakal diramein sama calon-calon tunggal yang diusung oleh partai politik. Tapi sebenarnya saya cuma kenal yang di kiri dan kanan aja sih. Langkah partai-partai untuk mengusung paslon tunggal kayak gini itu merusak demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpin terbaik mereka itu kayak dicabut gitu aja. Lembaga Riset Independen Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi Kode Inisiatif memperkirakan adanya peningkatan jumlah calon tunggal 2 hingga 3 kali lipat dibanding Pilkada 2018. Calon-calon tunggal ini muncul bukan karena mereka kandidat terbaik. Sebaliknya, calon tunggal muncul karena koalisi partai menutup peluang munculnya calon alternatif. Cara partai membangun koalisi menunjukkan kuatnya gejala kartel politik. Partai-partai ini sangat pragmatis dalam membentuk koalisi. Ini kayak narkos, tapi hilangin aja narkobanya, terus tambahin duduk-duduk pakai jasnya. Perbedaan ideologi, visi misi, sampai program kandidat jadi kayak nggak penting lagi. Seolah-olah partai-partai ini cuma ngejar kekuasaan aja. Dalam mencalonkan orang, partai kartel bahkan nggak peduli sama aspirasi kader dan anggotanya. Pengurus partai bisa mencalonkan siapa aja yang berani bayar, punya koneksi di pusat, dan mau bagi-bagi proyek setelah terpilih. Ya nggak heran kan, yang kemarin waktu Pilpres musuh bebuyutan sekarang jadi akrab banget. Contohnya Solo. Semua partai politik, kecuali PKS, sekarang mencalonkan Gibran. Wow! Munculnya calon tunggal sampai menggugah aktivis budaya Solo, Zen Zulkarnain, menggagas gerakan menangkan kota kosong untuk melawan pencalonan Gibran. Ia menilai pilkada yang diikuti calon tunggal bukti bahwa sistem demokrasi tidak berfungsi. Menanggapi munculnya gerakan kota kosong ini, bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, meminta masyarakat jangan buru-buru menilai Pilkada Solo 2020 hanya diikuti calon tunggal. Ya oke, nanti kita lihat aja deh bagaimana perjuangan calon independennya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan semakin banyaknya calon tunggal di Pilkada 2020, ini akan membuat kontestasi menjadi semakin tidak kompetitif. Akibatnya, ya tentu jadi nggak ada adu gagasan yang konstruktif untuk membangun daerah. Titi juga mengatakan bahwa dalam praktik global, calon tunggal terjadi di daerah pemilihan kecil, sehingga partai tak merasa terlalu terganggu eksistensinya. Selain itu, calon tunggal juga menjadi cara rezim otoriter menyingkirkan lawan politik mereka. Masalahnya, ketika terpilih nanti, para pemimpin pilihan partai kartel cenderung lebih mendengarkan aspirasi partai dibanding melayani rakyat. Itulah yang terjadi pada kasus-kasus korupsi berjamaah yang melibatkan kepala daerah dan kader parpol lintas partai. Kita nih, sebagai masyarakat sipil, harusnya merapatkan barisan untuk menghukum partai-partai kartel ini. Selain mendorong calon independen, kampanye untuk memilih kota kosong dikhawatirkan jadi alternatif bagi masyarakat untuk menggugurkan calon tunggal. Saya Krisna, sampai jumpa di fokus selanjutnya.